Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ilmu tajwid, membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Namun sebelumnya kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, nun mati adalah nun yang tidak berharakat. Biasanya di atasnya ada tanda bulat seperti bulan sabit atau bulan sempurna. Jadi kalau tidak berharakat namanya nun mati atau nun sukun. Adapun yang dimaksud dengan tanwin adalah nun sukun yang berada di akhir kata, ada dalam pelafalannya namun tidak ada dalam penulisannya. Jadi dapat diibaratkan kalau kita membaca kata masalan sama dengan kata masalan dengan nun sukun di ujungnya. Contoh yang kedua, nuhun dengan tanwin di ujungnya, maka sama dengan juga nuhun dengan nun sukun di ujungnya. Begitupun kata ainin sama dengan kata ainin dengan nun sukun di ujungnya. Jadi pada dasarnya tanwin dan nun sukun itu sama-sama nun sukun. Anak-anak, hukum nun sukun dan tanwin itu ada banyak. Ada yang membaginya dengan 4 hukum, ada yang membaginya dengan 5 hukum, ada juga yang 6 hukum. Di sini Bapak akan membawakannya dengan 6 hukum. Pada dasarnya sih sama saja. Yang 4 hukum, 5 hukum, dan 6 hukum juga sama. Hanya beda segi pandang saja. Anak-anak, hukum nun sukun dan tanwin ada 6. Yang pertama, izhar halqi. Kedua, idgham bi ghunnah. Ketiga, izhar mutlaq. Keempat, idgham bila ghunnah. Kelima, iqlab. Keenam, ikhfa haqiqi. Biasanya kalau yang pakai 5 hukum itu, izhar mutlaknya dijadikan pengecualian dalam hukum idgham bi ghunnah. Adapun yang membaginya dengan 4 hukum adalah idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah itu disatukan sehingga menjadi 4 hukum. Yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin adalah izhar halqi. Izhar halqi adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. Adapun cara membacanya adalah membaca nun sukun sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Perlu diketahui bahwa izhar itu merupakan hukum dasar dari setiap hukum. Artinya pada dasarnya semua huruf itu yang disukunkan adalah dibaca izhar. Kemudian kenapa dinamakan halqi? Karena huruf-huruf izhar makhrajnya adalah keluar dari tenggorokan. Contoh bacaan izhar halqi. Pertama, nun sukun bertemu dengan hamzah. Min ahli. Kedua, nun sukun bertemu dengan ha. Man hajara. Ketiga, tanwin bertemu dengan ain. Haqqan ala. Keempat, nun mati bertemu dengan ha. Min haitsu. Kelima, tanwin bertemu dengan ghain. Wa rabbun ghafur. Keenam, nun mati bertemu dengan kha. Wal munkhaniqatu. Yang kedua ada hukum idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya dan disertai ghunnah yang dipanjangkan 2 sampai 3 harakat. Contohnya nun sukun bertemu ya. May yaqulu.
Anak-anak jangan lupa untuk menahannya dan disertai gunnah 2 sampai 3 harakat. Kita ulangi lagi contohnya. Man yaqulu. Selanjutnya tanwin bertemu dengan huruf nun. Contohnya amilatun nasibah. Nun sukun bertemu dengan mim, mim masadin. Tanwin bertemu dengan wawu, khairu wa abqa. Anak-anak, dari hukum idgham bil gunnah ada pengecualian, yakni apabila ada nun sukun bertemu dengan wawu atau ya dalam satu kata. Jadi bertemunya itu dalam satu kata, maka hukumnya izhar mutlaq. Contohnya ad-dunya, tidak dibaca ad-duya, tapi yang benar adalah ad-dunya. Bunyanun, qinwanun, sinwanun. Jadi keempat kata ini dibaca izhar, tidak diidghamkan. Hukum selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ra. Cara membacanya yaitu meleburkan nun sukun ke huruf berikutnya tanpa gunnah. Contohnya tanwin bertemu lam, rizqan lakum. Nun sukun bertemu ra, mir rabbihim, mir rabbihim. Hukum berikutnya adalah iqlab. Iqlab adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf la. Cara membacanya mengganti nun sukun dengan mim sukun dan disertai gunnah 2 sampai 3 harakat. Contohnya sami'an basira, amba'ahum. Hukum yang terakhir adalah hukum ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, dan kaf. Cara membacanya adalah menyamarkan nun sukun dan disertai gunnah 2 sampai 3 harakat. Yang dimaksud dengan menyamarkan di sini adalah ketika kita mendengungkan atau menyamarkan nun sukun itu, lidah kita sudah siap ke huruf berikutnya. Di sini ada beberapa contoh ikhfa haqiqi. Pertama, nun sukun bertemu dengan ta. Yantiquna. Kemudian tanwin bertemu dengan dal. Ma'in dafiqin. Nun sukun bertemu dengan shin. Insya'a. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Umyum fahum. Tanwin bertemu dengan jim. Fasabrun jamil. Nun sukun bertemu dengan huruf sad. Yansurukum. Nun sukun bertemu dengan kaf. Angkana. Anak-anak, jika disimpulkan maka seperti pada tabel berikut. Pertama, ada izhar halqi. Hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Kedua, idgham bil gunnah. Hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Ketiga, idgham bila gunnah. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ra. Syarat idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah itu adalah harus berada pada 2 kata.
atau berbeda kata. Kemudian hukum berikutnya ada izhar mutlaq, yakni nun sukun bertemu dengan wawu atau ya dalam satu kata. Kelima, iqlab, hurufnya ada satu yaitu ba. Dan yang terakhir ada hukum ikhfa haqiqi, yang mana hurufnya ada 15, yakni ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, dan kaf. Baik anak-anak, itulah sekilas pembahasan hukum nun sukun dan juga tanwin. Cukup sekian pembahasan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.